Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Tadris Bahasa Inggris 3, Universitas Islam Negeri Dato Karamapam. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Topik yang akan kami bawakan yaitu mengenai perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkenalkan, nama saya Nazira Amalia, Tidatul Musu dengan NIM 21116043. Perkenalkan, nama saya Lia Andini dengan NIM 21116054. Perkenalkan, nama saya Nurlila Humokor dengan NIM 21160060. Nama saya Muhammad Hussein Alkaf, NIM 21160061. Sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari dua kata, Al-Khulafa bentuk jama dari khalifah yang berarti pengganti, dan Ar-Rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin ialah berarti para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. Dalam hal ini sebagaimana berikut. A. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumaidil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Usianya lebih muda dari Nabi SAW. 1. Terpilihnya menjadi khalifah. Sebelum terpilihnya menjadi Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansar dan Muhajirin, yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Yang kedua, pencapaian pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Selain itu, berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. A. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. B. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. C. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. D. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai Khalifah Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail dari keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan 4 tahun sebelum kelahiran Nabi, masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Postur tubuh Umar yaitu tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan tidak mengenal gentar. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sesudah Nabi Muhammad SAW.
Peranan Umar dalam sejarah Islam pada masa permulaan adalah yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya di samping kebijakan-kebijakan politik yang lain. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar bin Khattab membuatnya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, hingga kaum Quraisy memberinya julukan singa padang pasir, dan karena kecerdasan dan kecepatannya dalam berpikir, ia dijuluki Abu Faiz. Selain terpilih menjadi khalifah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, peradaban Islam juga mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, yaitu berkembang dalam ilmu pengetahuan, politik, seni, sosial, dan agama. Lalu Umar mencanangkan administrasi tata negara yang meliputi Amirul Mukminin, gubernur, tugas pokok pejabat, dan dewan-dewan negara. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi SAW. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Utsman dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Yaitu terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pasca Umar bin Affan terpilihnya Utsman menjadi khalifah. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang terpilih Umar sebelumnya pada saat sakit membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, kedua Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. 20 adapun tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman ibnu Auf. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Dan yang kedua yaitu pencapaian pada Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat ketidakseragaman qiraat dan menimbulkan perpecahan, sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk diterbitkan. Sementara pencapaian beliau tidak sampai di situ, bahkan beliau meninggalkan jejak peradaban yang bermakna dalam kehidupan manusia saat itu hingga sekarang, yaitu antara lain yang pertama membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan yang kedua yaitu menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf, dan yang ketiga yaitu membangun fasilitas umum, dan yang terakhir yaitu menertibkan administrasi pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Kemudian ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW yang diutus oleh menjadi Rasul. Sejak kecil ia telah dididik dalam rumah tangga Nabi SAW. Karena dekatnya dengan Rasulullah, beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga masyhur dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan terdepan. Terpilihnya Ali menjadi khalifah. Pada waktu pembaiatan, Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah, yaitu, "Wahai manusia, kamu telah membaiatku sebagaimana yang telah kamu lakukan pada khalifah-khalifah yang lebih dahulu daripadaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata dan umum. Barang siapa yang memungkirinya, maka terpisahlah ia dari agama Islam." Kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai.
Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena futuhat al-Islamiyah. Yang terakhir, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang yang berselisih, dai, dan juga panglima perang.